Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ba'du. Nashkurullah azza wa jalla fi hadhihi al-muhadara الثالثة والرابعة. سنبحث هناك موضوعا مهما في مادة علم اللغة الاجتماعي والسولينغويستيك، وقد نشرت هناك أعطيتكم هناك المقالات في مجلة العلمية فيما يتعلق بموضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم يعني يتعلق بمادة التدخل اللغوي، ثم عن تخليط الشفرة وتحويل الشفرة، interferensi الهيكودا dan juga campur koda. Tapi باختصار نبدأ هذه المادة أولا ببحث تخليط الشفرة code mixing. تخليط الشفرة أو code mixing باللغة الإنجليزية كما قال ابن وهب أحوال اللغة يخلط المتكلم بين اللغتين أو أسلوب في فعل كلامي بدون المطلوب في هذا تخليط الشفرة. إذن artinya itu mutakallim, orang yang berbicara menggunakan dua bahasa atau lebih, bisa tiga bisa empat, minimal bahasa pertama dan bahasa kedua dalam satu situasi. Jadi sekarang saya menjelaskan al-awwal anifan bil lughatil arabiyyah tsumma al-an bil lughatil indonesia. Campur antara bahasa, baik bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab secara bergantian. Itu namanya campur code mixing atau itu software. Dan juga antara bahasa Madura dengan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan bahasa Arab dan yang lainnya. Dilakukan dalam suatu waktu, dalam suatu situasi secara bergantian, itu namanya campur kode. Wa anwa min takhlid as-safrah minha takhlid as-safrah ad-dakhili wa saniyan takhlid as-safrah al-khariji. Amma takhlid as-safrah ad-dakhili yani hunaka tabadul al-lughatain bainah al-lughah wal lughah mahliyah. Matalan lughah Indonesia wal lughah al-Maduriyah. Thumma amma tahlitu syafra al-khariji eksternal, campur kode eksternal itu bainah al-lughah al-ula masalan wal lughah ajnabiyah. Misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dengan bahasa Arab atau yang lainnya. Itu eksternal, campur kode eksternal yang beda rumpun bahasa. Jadi kalau internal ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Madura misalnya itu internal. Wa hunaka anwa'u wujud min taklidus safra, macam-macam dari taklidus safra. Contoh ya, yang pertama taklidus safra bil kalimat, hanya satu kalimat, satu kata yang dicampur. Contohnya arji'u ila villa, saya ingin pulang ke villa. Arji'u ila hotel misalnya, ada bersama aidan di taklidus safra. Jadi itu kalimat ya, kata bahasa Indonesia, kata bahasa Arabnya tidak. Hanya satu kalimat yang dicampur, yang diubah sebabkan misalnya nggak tahu bahasa Arabnya villa apa, jadi pakai villa, arju ila villa. Itu misalnya ya, ini tadi itu safung tarokib. Nah, ada tarokib di sini. Maka utlub kursiyan, contohnya adalah utlub kursiyan, cari kursi. Utlub kursi yang diubah adalah kursi, aslinya yang benar adalah kursiyan, kursiyan. Satu tarkib yang awalnya tarkib fi'il fa'il maf'ul, jadi kursinya ditakhlid, dicampur dengan bahasa kedua. Yang ketiga adalah istilahiyah. Takhlid safra bil ibarat al istilahiyah. Contoh hadal bustan, bagi pinang dibelah dua. Nah, itu juga masuk lebih tinggi lagi, lebih luas lagi. Istilah bagai pinang dibelah dua karena nggak tahu bahasa Arab misalnya. Jadi pakai istilah bagai pinang dibelah dua. Hadal bustan, bagai pinang dibelah dua. Campuran antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang keempat, takhlidus safrah min nahiyati baster. Baster ini eh, campuran campur campur kode yang digunakan itu dari dua bahasa. Misalnya dari bahasa bahasa Inggris misalnya. Contoh seperti kereta ekspres. Kereta itu bahasa Indonesia, ekspres itu bahasa Inggris. Campur.
Misalnya rock itu kereta ekspres itu masuk master. Di bahasa yang digunakan itu berasal dari dua bahasa yang digabung, kereta ekspres misalnya. Kemudian yang selanjutnya tadi itu safrobidikul kalimat, mengulang-ulang kata. Contoh berbulan-bulan. Hadal kitab berbulan-bulan al-qadimah. Nggak tahu bahasanya berbulan-bulan, jadi pakai bahasa Indonesia berbulan-bulan. Ya itu karena salah satu sebab dari tahdits safra itu karena nggak tahu bahasa Arabnya misalnya. Atau misalnya untuk membuat orang lebih mengerti itu sebagian juga dari tahdits. Yang terakhir adalah klausa. Klausa ini yang paling tinggi. Misalnya Ashur Adsan, tolong ambil air ya. Pak saya kebelet nih. Uridu ilal hammam. Itu kan agak panjang sudah, berupa jumlah, berupa kalimat, berupa klausa yang dicampur. Itu macam-macam dari campur kode. Intinya campur kode, bedanya campur kode dengan alif kode. Campur kode itu ganti-ganti antara bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu ganti-ganti, beda dengan alif kode. Alif kode itu berpindah dari aturan bahasa pertama ke bahasa kedua atau sebaliknya secara utuh, tidak bercampur. Misalnya pada awalnya pakai bahasa Arab misalnya full, kemudian berpindah ke bahasa Indonesia untuk menjelaskan apa yang di bahasa Arab kan lagi. Itu masuk alif kode. Kita bahas lebih lanjut nanti di tulisan tentang alif kode. Mana ya alif kode yang kita share di grup kemarin. Campur kode ini alif kode. Saya harap saya sudah membaca yang saya share kemarin. Ini alif kode. Nah, alih kode adalah peristiwa peralihan dari kode yang satu ke kode yang lain. Apabila seorang penutur mula-mula menggunakan kode A, misalnya bahasa Indonesia, dan kemudian beralih menggunakan kode B, misalnya bahasa Jawa. Maka peristiwa peralihan memakai bahasa ini disebut sebagai alih kode. Code switching. Contoh saya contohkan ya. Ada dua orang teman, misalnya sama-sama orang Madura. Tuh ngobrol pakai bahasa Madura. Tiba-tiba ada teman yang ketiga yang datang. Temannya itu nggak tahu bahasa Madura. Menjawab misalnya nggak tahu bahasa Madura. Kemudian tiba-tiba menyapa, mana kabar kalian? Nah, langsung teman yang tadinya menggunakan bahasa Madura, dua orang tadi itu langsung berpindah menggunakan bahasa Indonesia. Oh ya baik-baik saja. Gimana? Kapan datang dari Jawa misalnya? Gimana kabarnya? Gimana keadaan keluarganya? Yang awalnya pakai bahasa Madura berubah dari bahasa Indonesia. Itu namanya adipode. Itu disebabkan karena memang penutur yang ketiga itu tidak paham sama sekali bahasa dua penutur tadi yang lain. Itu tujuannya untuk memberi pemahaman terhadap penutur ketiga misalnya. Atau misalnya untuk menjaga rahasia. Misalnya sambil ngobrol pakai bahasa Indonesia, ngobrol di seorang si A misalnya. Tiba-tiba nanti saat-saat sambil ngobrol di bahasa Indonesia, si A itu nggak tahu bahasa Madura kan. Datang si A, kemudian sampai berubah ke bahasa Madura agar si A itu tidak paham terhadap percakapan yang disampaikan sedang dibincangkan. Itu masuk alih kode, berubah dari kode A ke kode B, kode bahasa Indonesia ke bahasa Madura atau Swahili atau bahasa Arab. Atau yang lain, misalnya dalam satu seminar ada pemateri pada awalnya itu menggunakan pendahuluan bahasa Arab full misalnya. Kemudian di tengah-tengah penyampaiannya mengatakan ufadilu takallum bil lughatil Indonesia tafhiman lakum wa tasilan nih misalnya. Bah langsung bahasa Indonesia itu masuk alif kode. Tuh. Di mana dari dua bahasa ini, dari dua macam dalam kajian sosiolingvistik yaitu alif kode dan berkode, nanti akan ada fenomena ketiga yaitu intervensi bahasa akibat dari perubahan peralihan atau perubahan pencampuran dari kode bahasa pertama ke bahasa kedua nanti akan timbul yang namanya interferensi. Interferensi bahasa itu apa? Interferensi bahasa itu adalah kesalahan penggunaan bahasa kedua disebabkan oleh aturan bahasa pertama. Nah, contohnya banyak itu
Kolbun kolbun, fitorik hati-hati di jalan, misalnya lama mada tidak apa-apa, atau salamun ja'ah min ardin tohirin. Tuh, selamat datang dari tanah suci dan ahlan wa sahlan asli. Karena tidak tahu diartikan secara literal atau secara langsung. Salamun ja'ah, selamat ja'ah datang min ardin dari tanah tohirin suci ya, misalnya seperti itu masuk intervensi. Lamada-mada misalnya itu juga intervensi. Jadi intinya intervensi itu adanya pengaruh bahasa pertama terhadap bahasa lain. Macam-macamnya itu banyak. Ada fon, leksikal, semacam ya. Semacam itu saya baca. Morfologi ada fonologi. Ya, fonologi, aswat, contoh banyak itu. Kaifah, lama dem, kaifah, kaifah haluk ya ahli. Itu juga masuk intervensi karena di situ masuk dialek, dialeknya bahasa Madura masuk ke bahasa Indonesia. Nggak bisa, nah, bisa, bisa seperti itu juga masuk dari intervensi. Intinya masih ada pengaruh bahasa pertama. Kita belajar bahasa Arab yang merupakan bahasa kedua. Bahasa pertama kita adalah bahasa Madura atau bahasa Indonesia. Kemudian ketika menggunakan bahasa kedua, itu ada kesalahan. Kesalahan dalam penggunaannya. Baik fonologi maupun nahwiyah, sorfiyah, dan yang lain. Ya, seperti tadi. Paham loh. Alhamdulillah, Nabi Muhammad apa? Kaifa. Matalan. Sudah dari. Sudah dari. Atau bahasa-bahasa yang lain di susunan misalnya. Mungkin ada fakot mini itu juga masuk pada intervensi. Tuh. Atau dari bahasa Madura bahasa Indonesia banyak. Bulan Sabal. Saya akan ke rumah bulan Sabal misalnya. Bahasa Indonesia Sawal, bahasa Maduranya Sabel. Jadi intervensinya ya sabel, sabal ya, bulan sabal dan lain-lain. Saya tidak dapat ke rumahmu karena saya sibuk. Saya dapat sekarang. Saya ada pak ke rumah. Sudah dapat ke rumah itu masuk pada intervensi. Itu ya. Faktor-faktor terjadinya. Yang pertama kedibahasaan. Jadi itu sudah menjadi konsekuensi ya bagi bilingual. Beda dengan diplosia, diplosia itu kan hanya tahu satu bahasa, komunikasi satu bahasa. Sedangkan orang bilingual lebih dari dua bahasa itu nanti pasti terjadi kode campur kode intervensi dan yang lainnya. Itu konsekuensinya bagi kita sebagai belajar bahasa. Tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. Jadi kekurangan kosakata, nggak tahu bahasanya seperti apa. Ini ya pakai bahasa pertama yang dibahasa kedua kan. Tuh contoh sabal tidak dapat, nggak sampai, nggak tahu kan bahasa Indonesia ini tulis tidak dapat dan yang lainnya. Tipisnya kesetiaan pemakai bahasa penerima. Ini berkaitan dengan yang kedua ya sama saja. Jadi intinya kurang menguasai lah, kurang menguasai bahasa kedua dan masih kental dipengaruhi oleh bahasa pertama. Menghilangnya kata-kata yang jarang digunakan, kemudian terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu ya, ya karena intinya intervensi itu pengaruh yang sangat kuat dari bahasa pertama sehingga mempengaruhi bahasa kedua kita, bahasa Arab tentunya. Ya untuk yang sama-sama belajar bahasa Arab ya normal saja seperti itu bisa paham. Tapi kalau sudah ngobrol dengan orang nanti asli dengan orang Arab kan itu sudah menjadi suatu kesulitan bagi orang Arab untuk memahami kita. Sampai kalau ingin mengecek seberapa baik bahasa Arab sampai itu ya dengan orang native asli, dengan orang Arab asli sampai paham tidak? Orang Arab itu paham nggak? Tuh, kalau orang Arab paham berarti bahasa Arab sampai bagus. Kalau nggak paham ya pasti bingung. Orang Arabnya bingung, berarti bahasa kita mengandung interferensi atau dipengaruhi oleh bahasa pertama. Prestis bahasa sumber dapat mendorong timbulnya interferensi karena berbagai bahasa ingin menunjukkan bahwa dirinya dapat menguasai bahasa yang dianggap memiliki prestis yang tinggi tersebut. Jadi intinya interferensi bahasa itu adalah pengaruh yang sangat kuat eh, terhadap bahasa kedua dan penutur pengguna bahasa kedua yaitu kita dipengaruhi oleh bahasa pertama sehingga rusak, salah, menjadi kesalahan berbahasa karena kekurangan ya kita kan sedang belajar bahasa kedua dalam proses belajar.
bukan artikel asli. Normal ada kesalahan. Tapi kesalahannya itu disebabkan oleh bahasa pertama. Tadi misalnya idan, nggak jadi, nggak idan. Ya, kolbun-kolbun torik, hati di jalan. Ana maridul asnan misalnya. Ana maridul roksi, sakit kepala. Maridul batni, maridul udun misalnya. Kan eh, salah satu contoh dari intervensi. Ada juga samrotul yad, buah tangan, oleh-oleh, samrotul yad. Bisa artinya hadiah atau tadkirah. Karena nggak tahu bahasa Arabnya ya udah diartikan satu-satu. Buah tangan, oleh-oleh buah, samro, ya itu tangan, jadi samrotul yad. Sama seperti hati-hati, hati-hati di jalan, hati-hati, hati kolbun. Dua kali kolbun kolbun. Di jalan gitu, kolbun kolbun gitu. Ini masuk pada intervensi. Tuh. Ya, sebagai orang yang belajar bahasa, apa fungsinya sebagai guru? Jangan sampai mengajarkan hal tersebut. Karena pasti itu terjadi pada anak didik kita. Sebagai guru kita harus menyiapkan kompetensi dan kemampuan kita dalam mengajar bahasa Arab. Caranya dengan baik belajar atau mengecek di kamus-kamus muncul bahasa Arab yang biasa digunakan oleh native asing atau bisa nonton YouTube film-film bahasa Arab itu untuk mengurangi intervensi bahasa atau kesalahan-kesalahan dan penggunaan bahasa. Ketika kita mengajar itu tidak terjadi pada anak. Atau malah kita yang membuat buat bahasa seperti itu tanpa tulisan, ini jangan sama sekali. Karena itu pasti terjadi. Sebagai guru kita harus bisa mengkoreksi, membenarkan dan mengajarkan hal sesuatu yang benar terhadap anak kita agar nanti tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Tentunya adalah belajar bahasa Arab. Tuh. Kadang-kadang menurut itu bertanya hal-hal yang aneh. Nah, kita nggak tahu ya harus ngecek kamus dengan membuat bahasa sendiri. Dan itu dimaksud oleh bahasa pertama. Sehingga nanti itu akan terjadi yang namanya interference. Mungkin ada pertanyaan, nanti silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa eh, silahkan di komen hal-hal yang tidak tahu tentang tiga hal yang kita bahas yaitu aligoda, campur kode, dan juga intervensi bahasa. Dan itu lumrah terjadi ya bagi pembelajar bahasa, terutama bahasa Arab. Kita, di mana bahasa Arab menjadi bahasa kedua. Kita termasuk orang yang bilingual. Bilingual itu ya tahu lebih dari satu bahasa. Kalau mau bilingual lebih lagi nanti lebih dari dua bahasa bisa 3, 4, 5, 6 atau sampai 7. Tuh. Mesti terjadi yang nama alikode, campur kode dan interferensi. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti itu akan menambah penilaian pada sampean sendiri. Kemudian nanti untuk UAS, sampean harus menyimpulkan dari pertemuan pertama sampai keempat ini untuk menjadi nilai tugas dan juga nilai UAS atau UTS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.